Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak begitu dicintai seperti Rahel, Tuhan mengizinkan Lea melahirkan anak, tetapi Rahel tetap tidak mendapat anak. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kemudian Lea hamil lagi, dan ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki, dia berkata, Tuhan sudah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Itu sebabnya Tuhan memberikan seorang anak lagi kepadaku, maka dia menamai anak itu Simeon. Sesudah itu, Lea kembali mengandung, dan ketika melahirkan seorang anak laki-laki, dia berkata, sekarang suamiku pasti semakin erat kepadaku, karena aku sudah melahirkan 3 anak laki-laki baginya, maka Lea menamai anak itu Lewi. Beberapa waktu kemudian, Lea hamil lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kali ini, dia berkata, aku memuji Tuhan. Maka dia menamai anak keempatnya itu Yehuda. Setelah itu, Lea berhenti mengandung. Ketika Rahel menyadari bahwa dirinya mandul, dia merasa iri kepada kakaknya, Lea lalu dia berkata kepada Yakub, berikanlah aku anak. Kalau tidak, lebih baik aku mati saja. Mendengar itu, Yakub menjadi sangat marah dan berkata, memangnya aku ini Allah? Dialah yang sudah membuat kamu mandul. Bukan aku, kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Yakub pun setuju, dan Rahel memberikan budaknya Bilha kepada suaminya sebagai istri. Yakub pun menghampiri Bilha, lalu Bilha mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Lalu Bilha hamil lagi dan melahirkan anak laki-laki yang kedua. Berkatalah Rahel, aku sudah berjuang keras melawan kakakku, dan akhirnya aku menang, itulah sebabnya dia menamai anak itu Naftali. Ketika Lea menyadari bahwa dirinya sudah lama tidak hamil lagi, dia memberikan budaknya, Silpa, kepada suaminya untuk diperistri. Lalu Silpa hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Lea berkata, aku sungguh beruntung, maka dia menamai anak itu Gad. Sesudah itu, Silpa melahirkan lagi seorang anak laki-laki. Lea berkata, betapa bahagianya aku, perempuan-perempuan akan mengatakan bahwa aku bahagia, maka dia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya, sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku, sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Allah menjawab doa Lea, dia mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lea pun berkata, Allah sudah memberi upah kepadaku, karena aku memberikan budakku kepada suamiku, itulah sebabnya Lea menamai anak itu Isahar. Lalu Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Lea berkata, Allah sudah memberiku suatu pemberian yang luar biasa. Kali ini, suamiku pasti akan menghormatiku, karena aku sudah memberinya 6 anak laki-laki. Maka dia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu, Lea melahirkan seorang anak perempuan dan menamainya Dinah. Lalu Allah mendengar dan menjawab permohonan Rahel, sehingga Allah membuatnya bisa hamil. Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Rahel berkata, Allah sudah menghapus aib pada diriku. Maka dia menamai anaknya itu Yusuf, karena dia berkata,
Semoga Tuhan memberiku seorang anak laki-laki lagi.